Kita lanjut lagi di kelas berikutnya. Kali ini kita bahas tentang workbook bagaimana kita memulai startup atau usaha kita. Teman-teman bisa lihat aku share screen ya. Nah, ada 3 level visi, kemudian business plan, perencanaan bisnis dalam satu halaman, kemudian membuat BHEG atau BAG, kemudian bisnis aset audit. Nah, ini teman-teman buat visinya dalam kepada dunia ya. Highest level for your vision should ensure. How do you see the future world? Bagaimana kamu melihat masa depan dunia? Tulis. Kemudian yang sekarang dan yang akan datang. Jadi seperti apa visi kita? Visi kita yang sekarang dan visi kita yang akan datang. Nah, kemudian second level, for your vision should ensure what does my business need to look like to create this future world. Jadi seperti apakah bisnis kita nantinya untuk membuat dunia ini menjadi lebih baik. Ya, bisnis in the future. Visi di masa depan, think about how big will your business be, seberapa besar, what markets will you operate in, pasar apa yang kita akan beroperasi sana, how many customer will you have, berapa customer yang akan dimiliki, what will make you special or different, apa yang membuat kamu berbeda dan spesial, kemudian are you solving a major problem, painkiller, apakah kamu menyelesaikan masalah-masalah utama, painkiller, are you making something better, apakah kamu membuat sesuatu menjadi baik atau vitamin, are you making something nice to have, apakah kamu membuat sesuatu baik untuk dimiliki, seperti candy. Nah, kemudian buat visi for yourself, the third level for yourself vision should ensure what life do I want to create for myself, my family, my community. Apa yang kita bikin untuk membuat diri kita, keluarga dan komunitas kita. Tulis apakah kamu. Nah, kemudian apa yang tidak kamu bisa negosiasikan, misalnya. Ini bisnis plan on page. Jadi satu bisnis plan atau rencana dalam satu halaman ada key partner, partner kuncinya, buku partner with to thing. Dengan siapa kamu akan berpartner dan siapa yang tidak. Kemudian who is good at executing activities you not great at. Siapa yang bisa mengeksekusi aktivitas-aktivitas yang kita tidak bisa kerjakan dengan baik. Kemudian what type of partner could you consider? Tipe partner seperti apa yang kamu pertimbangkan? Misalnya apakah finansialnya atau hal-hal lainnya. Kemudian key activities, aktivitas kunci, what are the priority things that you will need to do to deliver your value proposition. Jadi hal-hal penting apa yang akan kamu kerjakan untuk mendeliver proposisi value-mu. Jadi nilai proposisi apa yang kamu bisa sampaikan dan aktivitas dalam bentuk aktivitas apa. What are the most important thing you do that drive revenue. Hal-hal penting apa yang kamu lakukan untuk mendapatkan revenue atau pendapatan. Kemudian ada key resource. What are the unique asset you will need to effectively compete and deliver your value proposition. Aset unik apa yang kamu ingin untuk berkompetisi dan menyampaikan value proposisimu. Pertimbangkan physical resources, sumber daya fisik, intellectual resources, sumber daya intelektual, human resources, sumber daya manusia, dan financial resources atau sumber daya finansial. Kemudian perhatikan customer relationship. What type of relationship does each customer segment expect you to have and maintain with them? Jadi relationship tipe apa yang kamu customer segment kamu inginkan untuk miliki dan kamu
jaga. Kemudian how will you actually do this? Tepatnya bagaimana kamu akan melakukan hal ini? Apakah melalui komunitas atau fokus personal atau otomatisasi? Kemudian how will you keep your employees motivated and engaged? Bagaimana kamu menjaga employee atau gawe untuk termotivasi dan terhubung. Kemudian di value proposition-nya, what are you offering of value to this customer? Value apa yang kamu tawarkan kepada pelanggan? Kemudian why should they care? Kenapa mereka harus peduli? What problems are you helping them solve? Or what needs of theirs are you satisfying? Problem apa yang kamu ingin selesaikan dan kebutuhan apa yang akan kamu penuhi. Kemudian what characteristic are you offering? Karakteristik apa yang kamu tawarkan? Misalnya convenience, managerial, dan lifestyle, customization, personalized service, dan lain-lain. What is the differentiated value that you going to offer? Jadi value, nilai apa, nilai beda apa yang kamu tawarkan. Di customer segment, who are your different target customer group? Jadi siapa grup pelanggan target kamu yang berbeda. Kemudian who actually are you creating value for? Kamu membuat value ini untuk siapa persisnya, dan who are your most important customer? Siapa pelanggan penting bagi produk atau jasamu. Kemudian di channels, how you going to reach and sell to your highest value customer. Bagaimana kamu berusaha untuk meraih dan menjual kepada pelanggan yang paling punya nilai tinggi. Kemudian what is the most appropriate channel? Channel yang paling sesuai itu yang mana? What is the lowest cost channel for you? Channel paling rendah harganya yang mana? What channels make sense to focus on? Cara yang paling make sense. Kemudian based on the stage you in the business, tergantung tahapan mana kamu dalam bisnis tersebut. Misalnya untuk membangun awareness atau untuk support after sale. Kemudian dalam cost-nya, what are the different fixed and variable costs that you will encounter in actually starting and building this business? Jadi biaya different fixed dan variable apa yang kamu akan hadapi ketika memulai dan membangun bisnis ini, misalnya gaji, sewa, biaya marketing, biaya desain, biaya platform, kantor, dan lain-lain. Kemudian revenue stream, how will you make money? Bagaimana kamu akan membuat mendapat uangnya? What are all your potential revenue streams? Jadi revenue streamnya apa yang potensial? Misalnya direct sale, penjualan langsung, kemudian subscription, licensing, advertising, dan afiliasi, dan lain-lain. Ya, ini teman-teman bisa bikin di business plan dalam satu halaman. Kemudian yang berikutnya itu define your big. Ya. Jadi apa big hairy audience goal? Nah, HAG itu big, hanya hairy, A-nya audacious, G-nya goal. Tujuan apa? Tujuan besar apa yang akan membuat kamu termotivasi sampai kepada visimu. Jadi tentukan backmu sekarang, tulis tujuannya, kemudian cek ya apakah back kamu itu fokus pada satu ya yang tunggal ya. Kemudian apakah backmu itu time bound fokus 5-10 tahun yang mendatang? Apakah backmu itu aspirasional? Apakah ini membawamu dan memaksamu untuk berpikir secara berbeda? Kemudian apakah backmu itu measurable, bisa terukur, termasuk dalamnya ada angka-angka, dan bagaimana kamu tahu kamu akan mencapainya? Kemudian apakah backmu itu secara emosional compelling? Nah, harus komit terhadap backmu. Kemudian siapa 5 orang yang bisa turut bertanggung jawab terhadap backmu? Kemudian apakah ada sesuatu yang bisa menyetop, menghentikan hal ini dan tidak berkontribusi pada backmu? Kemudian buat time slot setiap minggunya untuk kamu melihat bagaimana back ini berjalan.
Kemudian horizon objektif, lihat milestone short medium, dan objektif atau tujuan yang terukur untuk melihat apakah kita tetap dalam back ini. Misalnya jangka waktu 3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun. Berikutnya yaitu aset audit, aset berupa teknologi, misalnya tablet, smartphone, printer, wifi, data software, kemudian ada direct access, ada indirect access, ada gaps, ya, kemudian ada aset orang, siapa saja yang kamu pahami bisa menjadi mentor, coach, expert, dan pendukung lainnya. Kemudian finansial, berapa uang yang kamu butuhkan untuk bisa bangun bisnis ini. Kemudian aset skill, buat daftar beberapa kemampuan dan informal talent atau pengalaman yang bisa mensupport bisnis ini. Kemudian aset yang lain misalnya waktu, pengalaman, dan lain-lain yang penting untuk bisnis ini. Begitu, nanti teman-teman isi beberapa formnya dan bikin evaluasi.